Shalom, selamat sahabat, para penonton Hub Channel Indonesia. Senang sekali pada sahabat pagi ini kita akan membahas tentang apa itu toxic positivity. Mungkin kita sering mendengar bahwa segala sesuatu yang positif itu akan sifatnya baik. Tapi ternyata jika mengalaminya secara berlebihan atau mungkin memaksakan, itu akan menjadikan sukacita yang palsu. Baik, kita akan bahas ya, sebetulnya apa sih toxic positivity itu? Kalau mau di bahasa Indonesia kan sepertinya juga cukup aneh gitu ya, tapi ini sebuah istilah yang bukan gangguan kesehatan mental, tapi juga sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Mengapa toxic positif itu tidak boleh terjadi, dan bagaimana tindakan kita yang tepat saat mengalami atau kejadian yang sedang merugikan atau yang sedang tidak kita inginkan. Apalagi akhir-akhir ini kita sering mengalami banyak musibah ya, maksudnya banyak mendengar musibah gitu ya, misalnya musibah bencana alam, atau mungkin peperangan, juga, mungkin ada yang kerabat kita yang kehilangan dan seterusnya. Nah, ayat yang bisa menguatkan kita tentang toxic positivity ini sebetulnya mungkin ayat yang sudah sering kita dengar, yaitu dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Di situ, ayat ini berbunyi bahwa memang segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk senang, dan di sini ya dibahas dengan jelas gitu ya. Mungkin ada waktu untuk menanam, ada untuk mencabut gitu ya, dan ada untuk membangun juga. Nah, di sini juga menarik adalah, ada waktu untuk menangis dan juga ada waktu untuk meratap. Jadi ketika kita memang bersedih, itu adalah suatu hal yang manusiawi untuk meratap. Sehingga di situlah, dibilang juga bahwa ada waktu untuk menari atau bersukacita. Sehingga memang terpisah pada saat sedih ini dengan saat yang bersukacita. Nah, kita akan lihat kembali, sebetulnya toxic positivity ini ada 3 poin penting. Yang poin pertama adalah keyakinan bahwa seseorang itu harus mempertahankan pola pikir positif, tidak peduli seberapa buruk atau sulit situasi. Jadi harus positif terus, tidak bisa, di sini bukan hanya pola pikir ya, tapi kalau saya boleh menambahkan juga adalah, menanamkan perasaan yang harus terus-menerus positif. Nah, inilah yang mungkin cukup bertentangan, menyangkal situasi buruk yang sedang terjadi. Kalau memang sedang ada sesuatu yang buruk, kita melihatnya itu sebagai sebuah, wah ini memang bukan bukan sesuatu yang buruk, tapi ini adalah, mungkin kita akan sebut-sebut dengan hal-hal lainnya yang seolah-olah positif. Padahal memang ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Menolak untuk mengakui apa yang kita rasakan, ini juga menjadi, pertanyaan besar ya. Eee, Memang seringkali kita dengar di Alkitab gitu ya, atau mungkin dari firman-firman Tuhan lainnya, eee, kita perlu, tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak perlu, bersedih, buat apa bersedih gitu ya. Tapi kalau memang kita memiliki perasaan sedih, kita juga perlu mengenalinya, menyadarinya, bukan menyangkal ataupun menolak. Karena yakinlah bahwa perasaan itu juga anugerah dari Tuhan, sehingga memang itulah waktunya kita memiliki perasaan sedih. Nah, toxic positivity ini kesannya mungkin apa bedanya dengan optimis? Tentunya berbeda. Kalau optimis itu memang kita yakin, kita berpengharapan, kita tahu Tuhan itu menyertai kita tahu bahwa, kita kita percaya bahwa doa kita akan dijawab. Kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Tapi kalau toxic positivity ini enggak gitu ya. Jadi malah terkesan jauh lebih ambisius, jauh lebih, tidak yakin, tidak nyata, sehingga kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang sebetulnya terjadi di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh-contohnya, mungkin saya bisa bantu baca satu persatu sambil diterjemahkan. Kita akan merasa bersalah ketika kita merasa sedih ataupun marah. Tentunya ini akan menjadi beban lagi untuk kita. Karena pada saat kita memiliki perasaan sedih, perasaan marah, itu sudah sesuatu beban, bukan? Tapi ketika kita merasa bersalah lagi dengan perasaan itu, tentunya itu akan menjadi lipat ganda atau double. Sesuatu yang lipat ganda dan double tentunya akan menjadi lebih berat. Nah, yang kedua adalah kita malah mengabaikan perasaan orang lain yang sedang sedih. Bayangkan saja ketika ada seorang teman yang hadir ke
ke kita gitu ya, yang menghampiri kita, kemudian menceritakan keluh kesahnya. Bisa jadi soal rumah tangga, soal pekerjaan gitu ya. Tapi kita hanya bilang, "Jangan pikirkan itu, kamu harus bersukacita." Tentunya teman kita yang sedang merasa sedih itu akan bingung ya dengan perasaannya ini, akan merasa semakin terabaikan. Padahal sebetulnya saat seorang sedang susah gitu ya, bersusah, berduka cita, mereka perlu dikuatkan, dirangkul, dihibur, dan didoakan, bukan hanya langsung mengabaikan perasaan sedih itu. Yang ketiga adalah kita akan justru menyembunyikan perasaan-perasaan sedih itu. Apakah memang kita harus terus menunjukkan? Tentunya tidak. Apalagi kalau mungkin pemirsa Hope Channel yang bekerja atau pemirsa Hope Channel yang sudah memiliki anak, tentunya tidak ingin menunjukkan rasa sedih atau rasa kesal di depan anak atau mungkin di depan rekan kerja kita karena kita akan tidak profesional. Tapi ada waktunya, ada tempatnya untuk kita memang menunjukkan atau mengekspresikan kesedihan dan kesusahan kita. Sehingga kita tidak perlu semata-mata atau 100% menyembunyikan perasaan-perasaan yang tidak enak tadi. Nah, kemudian kita juga jadi menghindari masalah, karena kita selalu ini positif, bahkan masalahnya saja tidak dilihat. Kemudian yang terakhir adalah justru mengatakan kata-kata positif saja pada saat situasi-situasi yang sedang sulit. Jadi rasanya seperti kurang nyambung gitu ketika ada situasi yang sulit, tapi kita tidak mengenalinya, malah hanya menyebutkan yang positif saja. Nah, lebih jauh lagi kenapa toxic positif ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Karena membuat orang lain yang sedang mengalami kesusahan merasa lebih buruk lagi. Jadi perasaannya dia akan merasa bersalah dengan kondisi dia merasa sedih. Padahal mungkin pada saat itu, rasa sedih itu wajar. Saat sedang kesulitan seseorang itu perlu diterima. Sehingga kalau memang kita tahu ada orang yang sedang kesusahan, sebaiknya kita rangkul dulu, bukan langsung, "Kamu harus semangat, kamu salah merasa sedih." Itu tidak baik dilakukan. Memicu respon yang tidak tulus. Mungkin kalau sekarang kita sudah, familiar atau sudah sangat, sering menggunakan, kecanggihan teknologi seperti ChatGPT, AI, dan lain-lain. Tapi kita sebetulnya yang paling dicari dari diri kita saat ini di tengah kecanggihan teknologi adalah keoriginalitasan atau ketulusan atau authenticity dari diri kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan respon yang paling tulus dari diri kita. Sehingga ketika kita melakukan toxic positivity ini gitu ya, tadi pura-pura positif dan seterusnya, kita semakin tidak tulus. Kita semakin tidak tahu diri kita semakin jauh dari ketulusan itu. Padahal ketulusan itu adalah sesuatu yang sangat dihargai, adalah sesuatu yang tentunya Tuhan juga inginkan. Yaitu bagaimana kita tidak berbohong pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Yang ketiga, menghambat diri kita untuk berkembang. Kita perlu mengenali perasaan untuk mengendalikan diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita kalau kita tidak bisa mengetahui perasaan kita. Kita tidak menerima perasaan kita. Kita banyak berbicara tentang self control, pertarakan. Tapi kalau kita tidak mengenali perasaan kita, bagaimana kita bisa mengendalikannya? Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, begitupun pada diri kita. Bagaimana kita bisa menyayangi diri kita, bagaimana kita bisa menerima diri kita seutuhnya jika kita tidak mengenal diri kita sendiri. Untuk itu, perlu bagi diri kita untuk sama-sama mengenal diri kita, mengenal apa yang kita rasakan saat ini. Lalu apa yang perlu kita perbuat? Pertama, sebagaimana tadi saya sudah banyak sebutkan adalah kenali perasaan. Ingat perasaan yang kita miliki itu benar-benar anugerah dari Tuhan. Jadi jangan pernah abaikan atau merasa bersalah atau menyalahkan perasaan kita. Rangkul dan dampingi orang yang kesusahan, bukan langsung menyalahkan atau menasehati pada saat dia sedang bersusah-susah. Temukan makna dari setiap kejadian.
Yakinlah bahwa Tuhan memang sudah punya rencana pada hidup kita. Ketika ada kesusahan, tentunya akan ada makna tersendiri. Maknanya bagaimana? Apakah harus selalu positif? Tentunya tidak. Mungkin ada yang negatif. Mungkin kita harus menyadari sesuatu negatif yang selama ini sudah kita lakukan, atau sesuatu negatif yang selama ini sudah kita biarkan terjadi, tapi kita malah mengabaikannya. Untuk itu, belajarlah untuk melakukan makna dari setiap kejadian. Berserah dan berpengharapan, bukan pasrah. Seringkali kita bilang, "Saya mau pasrah saja, saya mau pasrah saja." Pasrah itu beda dengan berpengharapan dan juga berserah. Kalau berserah, kita percaya ada kuasa Tuhan. Kalau berpengharapan, kita yakin bahwa ke hari esok mungkin lebih baik dari hari ini. Untuk itu, sebaiknya kita tidak pasrah. Kalau pasrah ini sudah tidak ada usaha untuk memperbaiki sesuatu. Jadi, sebagai umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan, kita perlu menguatkan diri kita untuk terus berserah dan berpengharapan. Karena yakinlah, dalam setiap kesusahan Tuhan akan terus menyertai kita. Terima kasih saudara-saudara sudah belajar bersama pada pagi hari ini dengan topik kesehatan kita. Kesehatan mental, toxic positivity adalah sukacita yang palsu. Untuk menutupnya, izinkan saya berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas pelajaran kami pada pagi hari ini di topik kesehatan. Kiranya Engkau yang kuatkan kami ya Tuhan untuk berserah, berpengharapan, dan tidak memaksakan segala sesuatu untuk menjadi positif saja. Tuhan, bantu kami mengenali diri kami, bantu kami untuk mengendalikan diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun dari dosa kami, dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.